Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Fatimah Wirdah Hasibuan. Saya adalah mahasiswa PPG Angkatan 4 tahun 2021 di Universitas Negeri Medan. Hari ini pada tanggal 6 Desember 2021 saya akan melakukan ujian kinerja dengan nomor peserta PPG 2019 0103 5377. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Baik. Kabarnya hari ini? Baik, Bu. Oke, nggak ada yang sakit ya? Baik, Bu. Baik, hari ini kita akan mengadakan kegiatan bimbingan klasikal dengan tema pentingnya disiplin belajar. Namun sebelumnya kita berdoa dulu agar mendapat keberkahan dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Kira-kira siapa yang bersedia untuk memimpin doa? Saya, Bu. Baik, Depan, silahkan. Seluruhnya siap gerak. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa menurut agama kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Kepada Ibu Guru kita beri salam. Selamat pagi anakku semuanya. Baik, terima kasih ya Depan sudah memimpin doa kita di pagi hari ini. Semoga kita mendapat keberkahan dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Nah, ada nggak kira-kira yang nggak hadir hari ini? Tidak ada, Bu. Hadir semua. Hadir semua yang ketua ya. Nah, baik, terima kasih karena kalian telah bersemangat untuk mengikuti kegiatan kita di pagi hari ini. Nah, sebelumnya tadi Ibu sebutkan topik kita hari ini adalah pentingnya disiplin belajar. Kenapa Ibu mengambil topik ini? Karena ini adalah topik yang sangat penting bagi kita untuk kita pedomani setiap hari. Nah, topik ini tentang disiplin belajar. Kita lihat semua kan, siapa orang-orang yang sukses itu adalah dengan menerapkan kedisiplinan kan? Nah, jadi untuk itu Ibu harapkan semua yang ada di sini agar disiplin dalam kehidupannya sehari-hari. Nah, tujuan dari pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah tujuan umumnya Ananda sekalian mampu meningkatkan disiplin belajar dalam kehidupan sehari-hari. Dan tujuan khususnya itu ada 3 nantinya. Yang pertama, Ananda semua dapat mengidentifikasi faktor yang mempengaruhi disiplin belajar. Yang kedua itu adalah Ananda semua dapat merancang langkah-langkah apa yang bisa kalian buat untuk lebih disiplin lagi. Dan yang ketiganya itu adalah Ananda mampu memulai membiasakan diri
disiplin belajar dalam kehidupan sehari-hari. Baik, nanti ada langkah-langkah yang akan kita tempuh dalam pembelajaran kali ini. Langkah yang pertama, nanti Ibu akan membagikan ataupun menampilkan PPT tentang disiplin belajar. Dari PPT ini, Ananda mampu mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi disiplin belajar. Nah, setelah kita curah pendapat nanti terhadap faktor-faktor itu, Ananda menyimak video yang akan Ibu tayangkan. Dari video itu ada masalah. Nah, masalah ini adalah yang akan Ananda pecahkan dalam setiap kelompoknya. Nanti Ibu akan membagi kelompok menjadi 4 dalam kelas ini, dan Ibu akan membagi setiap kelompok LKPD masing-masing. Nah, di dalam kelompok ini kalian semua akan memecahkan permasalahan ataupun pertanyaan yang ada di dalam LKPD tersebut. Nah, setelah itu Ananda membuat satu laporan dari hasil pemecahan masalah tersebut. Kemudian setelah selesai membuat laporan, setiap kelompok diperwakilkan nanti untuk mempresentasikan ke depan hasil dari pemecahan masalah itu. Nah, setelah dipresentasikan setiap kelompok, dan setiap kelompok lagi akan memberikan penguatan ataupun umpan balik dari masalah ataupun dari presentasi yang ditampilkan. Nah, setelah itu kita nanti di acara penutup, Ananda sekalian bersama Ibu memberikan kesimpulan tentang kegiatan kita di pagi hari ini. Nah, kemudian kita merefleksi. Ibu meminta kalian merefleksi atau apa guna manfaat dari materi yang Ibu tayangkan tadi. Nah, setelah itu Ibu akan memberikan evaluasi hasil yang Ananda jawab dengan sebenar-benarnya. Nah, oke? Sudah siap untuk melaksanakan kegiatan di pagi hari ini? Sudah, Bu. Namun sebelumnya, Ibu pengen sekali mendengar pengalaman kalian tentang disiplin kalian sehari-hari. Siapa coba yang ingin menanggapi? Saya, Bu. Oke, Flora? Pagi hari saya selalu bangun cepat, dan setelah itu saya mengatur jadwal saya untuk pergi ke sekolah tidak terlambat, dan setelah sampai di sekolah saya berbahagia dan senang memikirkan bahwa pelajaran itu akan saya sukai. Baik, udah bagus sekali ya pengalaman si Flora dalam disiplin belajar. Di pagi hari dia bangun cepat, mengatur jadwal, jamnya ke sekolah itu dengan tepat waktu, di sekolah dengan bersenang hati, menerima pelajaran dari guru. Nah, ini suatu tips juga ini untuk kita selalu disiplin dalam belajar. Nah, baik, anakku, pada kegiatan selanjutnya nanti Ibu akan menayangkan PPT tentang disiplin belajar. Nah, dari sini nanti Ananda mengambil faktor yang mempengaruhi disiplin belajar tersebut. Nah, jadi Ananda sebelum kita melanjutkan kegiatan ini, biar lebih semangat, alangkah baiknya Ibu akan memberikan ice breaking dulu. Nah, ice breakingnya begini petunjuknya. Dengarkan ya. Jika Ibu mengatakan 1, Anda diam. Jika Ibu mengatakan 2, Anda tepuk tangan 1 kali. Jika Ibu mengatakan 3, Anda tepuk tangan 2 kali. Jika Ibu mengatakan 4, Anda mengatakan yes, yes, yes. Bisa kira-kira? Bisa, Bu. 1, 2, 3, 4. Yes, yes, yes. Oke, Ibu perhatikan belum semangat sekali ya. Silakan berdiri dulu. Baik, kita akan mengadakan tepuk semangat. Masih ingat kan? Masih, Bu.
langkah selanjutnya tadi Ibu sampaikan bahwa Ibu akan menampilkan PPT tentang disiplin belajar. Nah, seperti yang dikatakan Naswa Shihab, pendidikan adalah awal dari perubahan. Tanpa pendidikan tidak ada peradaban. Nah, baik, di sini Ibu jelaskan tentang pentingnya disiplin belajar. Bisa dibaca semua? Disiplin adalah sikap mental yang mengandung kerelaan mematuhi semua ketentuan, peraturan, dan norma yang berlaku dalam menunaikan tugas dan tanggung jawab. Nah, disiplin belajar itu sendiri membiasakan diri dalam menuntut ilmu dengan tugas belajar setiap saat dan tidak memaksakan untuk belajar sehari penuh, tapi dengan belajar sedikit demi sedikit. Nah, jadi disiplin belajar ini tidak harus 24 jam kita belajar. Nah, tapi ada jadwal yang harus kita taati setiap harinya. Nah, baik. Faktor-faktor yang mempengaruhi disiplin belajar tersebut banyak sekali. Yang kita lihat adalah yang pertama itu faktor pembawaan. Nah, faktor pembawaan ini adalah faktor kita di rumah dari kecil. Kita kalau biasanya orang disiplin itu karena keluarganya ataupun orang tuanya disiplin. Jadi dia meniru, ya kan? Yang kedua adalah faktor kesadaran. Kesadaran ini adalah tanpa paksaan dari hati. Nah, jadi kesadaran ini adalah perilaku ataupun panggilan dari hati untuk melakukan disiplin belajar tersebut. Yang ketiga adalah faktor minat dan motivasi. Nah, faktor minat ini begitu juga dengan seperti kesadaran, dia akan berminat untuk melakukan disiplin tersebut. Nah, faktor selanjutnya contoh dan teladan, nasihat, pelatihan, dan lingkungan. Nah, coba siapa kira-kira yang sudah melakukan ataupun yang ada pada dirinya faktor-faktor tersebut? Coba siapa yang berpengalaman tentang ini? Saya, Bu. Oke, silakan Restina. Saya waktu kecil diajarkan kedisiplinan belajar, yaitu pas belajar. Waktu malam tuh disuruh orang tua tuh belajar atau masker tuh. Oke ya, jadi dari kecil Restina ini sudah diajarkan tentang belajar ya, tentang waktu untuk belajar, yaitu setiap malamnya wajib mendalami pelajaran yang dikasih oleh gurunya di sekolah ya. Oke, baik. Selanjutnya Ibu akan menayangkan sebuah video tentang sukses tidak ada pada orang yang malas. Nah, masalah ini nanti akan kita pecahkan dalam sebuah kelompok. Sebelum Ibu tayangkan, Ibu akan membagikan kelompok dulu. Yang pertama kelompok 1, silahkan bentuk kelompoknya. Kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Silahkan ambil posisi dalam kelompok ini. Oke, ini adalah LKPD yang akan Ibu bagikan sama kalian, dan ini diambil pemecahan masalahnya dari kasus yang Ibu akan tampilkan. Nah, paham semua nak? Silahkan. Baik, coba diperhatikan video yang akan Ibu tampilkan kali ini. Kedengaran semua kan? Emangnya semalam kamu belajar? Ya, belajar. Ya, gitu. Semalam aku WhatsAppan, terus main game, dan nonton.
silahkan kerjakan LKPD. Dari LKPD tersebut, anak-anak sekalian Ibu harapkan agar berperan aktif di setiap kelompok. Jangan satu orang saja ya. Nah, itu kan ada tuh pertanyaannya beberapa, ada 4 pertanyaannya. Nah, tolong dibagi ataupun didiskusikan bersama agar semua kelompok berperan aktif dalam penyelesaian masalah tersebut. Oke, siap anak-anak? Oke, silahkan dikerjakan. Gimana kelompok 1? Sudah berapa yang siap? 2 ya. Silakan yang lainnya berperan aktif ya nak. Kelompok 2 ini paling jago ini. Ada 3 ya. Iya. Nah, selesaikan nomornya ya. Kelompok 3. Oke. Kelompok 4 gimana? Nah, ini kelompok 4 ini. Oke ya. Nanti setelah didiskusikan, anak-anak sekalian membuat laporannya 1 lembar ya. Boleh ini dilanjutkan kepada yang dikasih untuk dipresentasikan nanti ke depan. Semua memperhatikan ke depan ya. Oke, dengarkan presentasi dari kelompok 1. Dari film pendek yang telah ditayangkan, dampak negatif apa yang terjadi jika kurangnya disiplin belajar, lambat lampau dan buru-buru ke sekolah, itulah di kelas, terbiasa malas dan tidak disukai guru atau orang tua. Diskusikan di dalam kelompok anak pentingnya disiplin belajar. Kelompok KB, disiplin belajar itu sangat penting karena merupakan faktor utama untuk menjadi orang sukses, memberikan rasa aman dan melatih tanggung jawab. 3. Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi disiplin belajar anak masing-masing dan tuangkan dalam diskusi kelompok. Faktor semangat dari diri sendiri, dukungan orang tua dari guru, faktor nasihat dari guru. Diskusikan dengan kelompokmu langkah-langkah apa saja yang akan dilakukan untuk membiasakan diri meningkatkan disiplin belajar dalam kehidupan sehari-hari. Mengubah jadwal belajar, lebih fokus terhadap target yang akan disesuaikan, dan lakukan kegiatan sesuai dengan jadwal. Oke, baik. Terima kasih anak. Apa yang bersedia menanggapi dari kelompok 1? Oke. Hasil diskusi dari kelompok 1 bagus dan tepat. Oke, bagus dan tepat ya. Ada lagi? Baik ya. Kelompok 1 tadi telah mempresentasikan hasil diskusinya. Nah, dari kelompok 1 ini dapat kita lihat banyak sekali tadi faktor-faktor yang mempengaruhi disiplin belajar. Analisis faktor sendiri, mengapa disiplin belajar itu penting, dan langkah-langkah yang mereka akan lakukan ketika sudah pulang ke rumah untuk lebih disiplin lagi. Untuk itu kita beri aplaus untuk kelompok 1.
hasil dari kelompok kami. 1. Dari film pendek yang telah ditayangkan, dampak negatif apa yang terjadi jika kurangnya disiplin belajar? Terlambat bangun dan buru-buru ke sekolah. Karena siswa tersebut tidak disiplin, jadi terlambat dalam menyiapkan ujian yang diberikan oleh guru. Ketiduran di kelas dan guru memarahi. 2. Diskusi di dalam kelompok Ananda yang pentingnya disiplin belajar. Menurut kelompok kami, dengan disiplin belajar kita akan lebih terarah dan terjadwal dalam belajar sehingga ada target yang akan kita capai dalam sehari-hari dan melatih tanggung jawab dan juga dapat mendatangkan pujian. 3. Analisis faktor-faktor yang memengaruhi disiplin belajar Ananda masing-masing dan tuangkan dalam diskusi kelompok. Faktor lingkungan, yaitu jika lingkungan kita terdapat orang-orang yang rajin belajar, kita juga ikut belajar. Faktor nasihat, yaitu nasihat orang tua atau guru dapat menumbuhkan disiplin kita dalam belajar. Faktor teladan atau orang tua, orang yang akan jadi contoh buat kita dari 1. Mengubah jadwal belajar. 2. Tetapkan rutinitas harian. 3. Memanfaatkan waktu sebaik mungkin, yaitu tidak menggunakan waktu untuk bermain-main saja. 4. Lebih fokus terhadap target yang akan kami capai. 5. Melihat orang yang akan jadi inspirasi atau teladan agar lebih semangat lagi. Oke, baik ya, sudah selesai diskusinya. Baik, dari presentasi tersebut tentu ada tanggapan dari anak-anak sekalian. Siapa kira-kira? Oke, Zeki silakan. Menurut kami dari hasil kelompok 2 sangat bagus dan tepat. Sangat bagus dan tepat ya. Ada lagi yang lain? Silakan. Oke. Hasil diskusi dari kelompok 2 sudah baik, tapi ada yang sedikit yang kurang, yaitu memilih baik, menentukan pelajaran yang ingin dipelajari dan menunjukkan rasa senang terhadap pelajaran tersebut dan guru. Oke, bagus sekali ya. Tambahnya itu adalah menentukan pelajaran dan menunjukkan rasa senang terhadap guru dan pelajaran yang akan kita pelajari. Benar sekali yang disebutkan Eksplora. Ada lagi kira-kira yang ingin menanggapi? Baik, oke, terima kasih untuk kelompok 2 karena sudah berdiskusi dengan baik dan hasilnya lumayan bagus. Untuk itu kita beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Oke, silakan untuk kelompok 3 presentasi ke depan nak. Sini ya. Saya akan membacakan hasil diskusi dari kelompok 3. 1. Dari film pendek yang telah ditayangkan, dampak negatif apa yang terjadi jika kurangnya disiplin belajar? 1. Terlambat bangun di sekolah. 2. Tidak disiplin, terlambat menyiapkan ujian yang diberikan oleh guru. 3. Tiduran di kelas. 4. Guru memarahi. 5. Guru tidak dapat. 6. Senangnya membantu. 7. Belajar tidak konsen. 8. Tidak guru tidak nangkap saat guru menjelaskan. 9. Ramai peraturan sekolah. 2. Karena di dalam kelompok Ananda pentingnya disiplin belajar. Menurut kelompok kami, disiplin belajar itu sangat penting. Karena dengan disiplin masih atau teladan akan lebih semangat lagi. 6. Belajar hitung dan bunyi. 7. Menunjukkan rasa percaya diri. 8. Menunjukkan rasa senang terhadap pelajaran tertentu. 9. Bangun cepat di pagi hari. Sekian dari hasil diskusi kami. Terima kasih. Baik. Kelompok 3 ini sangat banyak sekali menyimpulkan dan sudah merangkum semua dari hasil kelompok 1, kelompok 2 dan banyak sekali perubahan dari presentasi yang telah mereka presentasikan tadi. Diskusinya sangat bagus sekali. Untuk itu, Ibu kasih 100 untuk kelompok 3. Terima kasih. Ya, sekarang kita akan menyimpulkan materi kita pada pagi hari ini. Siapa kira-kira yang bersedia untuk menyimpulkannya? Saya, Bu. Oke, silahkan. Saya akan menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Disiplin belajar itu adalah membiasakan diri dalam menuntut ilmu dengan tugas belajar setiap saat dan tidak melaksanakannya sehari penuh
tugas harian, fokus pada target jangka panjang, tahan godaan, ambil inspirasi dari orang lain. Ya, dan terima kasih. Oke, silahkan duduk nak. Bagus sekali ya. Jadi disiplin itu, disiplin belajar itu tidak harus menggunakan belajar itu mengajarkan belajar selama 24 jam ya. Nah, tapi dengan target kita, mulai dengan sedikit-sedikit tapi rutinitasnya terus berjalan. Nah, untuk itu mulailah langkah-langkah tersebut, langkah-langkah kita mengatur jadwal di rumah untuk tetap konsisten pada jadwal yang kita kerjakan. Nah, oke, ada kira-kira yang mau menambahi kesimpulan dari si Jessica tadi? Oke, Bobby silahkan. Saya menunjukkan pembelajaran hari ini. Dengan mempelajari pentingnya disiplin belajar ini, saya mengetahui bahwa disiplin belajar itu ada dua, yaitu disiplin terhadap waktu dan disiplin terhadap pekerjaan, yaitu belajar. Adapun faktor mempengaruhi disiplin belajar itu banyak sekali, yaitu faktor kebawaan, kesadaran, minat dan motivasi. Pola pikir ada juga contoh dan teladan lingkungan dan lain-lain. Oke, bagus sekali ya. Kata si Bobby, disiplin itu ada dua. Yang pertama disiplin waktu dan disiplin pekerjaan, yaitu pekerjaannya belajar. Nah, faktor-faktornya tadi disebutkan si Bobby juga. Ada faktor pembawaan, kesadaran, minat dan motivasi, teladan, inspirasi, dan lain-lain. Oke, sudah paham semuanya? Sudah, Bu. Nah, pada kegiatan selanjutnya Ibu akan ingin sekali mendengarkan refleksi atau manfaat dari kegiatan yang telah kita kerjakan pada pagi hari ini. Siapa coba kira-kira yang akan merefleksi? Oke, Nia silakan. Saya akan memberikan refleksi. Dengan mempelajari disiplin belajar ini, saya menyadari bahwa selama ini saya masih kurang dalam disiplin belajar, dan saya akan mengatur jadwal saya untuk belajar setiap harinya. Jangan dulu. Benar sekali ya. Ternyata selama ini si Nia ataupun ada di antara kita yang belum disiplin belajar, ya kan? Ada nggak kira-kira di sini yang belum disiplin belajarnya? Belum sebelumnya ya. Untuk itu dari kegiatan ini setelah berlangsung, Ananda sekalian bisalah mengatur waktu untuk lebih disiplin lagi dan belajar ya. Oke, ada satu lagi kira-kira siapa? Oke, baik, silahkan. Dengan disiplin belajar ini, saya menyadari bahwa disiplin belajar itu adalah faktor yang berpengaruh besar terhadap prestasi belajar seseorang. Saya akan merancang kembali jadwal saya dalam belajar agar saya lebih disiplin lagi. Oke, benar sekali ya. Dari disiplin itulah orang akan menjadi lebih sukses. Nah, tanpa disiplin kita tidak akan bisa sukses. Oke. Merancang kembali kata si Baim tentang disiplin belajarnya lagi. Namun Ibu harapkan jangan si Baim aja ya. Kita semua yang ada di sini ya. Oke. Baik anak-anakku, terima kasih karena telah berpartisipasi aktif dalam kegiatan bimbingan klasikal kita ini. Anak-anak sekalian sungguh semangat-semangat Ibu lihat, dan presentasinya juga bagus-bagus. Terima kasih. Mungkin minggu depan kita akan bertemu lagi di kegiatan bimbingan klasikal dengan topik penggunaan gadget secara smart. Nah, sebelum itu Ibu akan membagikan evaluasi hasil yang anak-anak sekalian kerjakan. Nah, setiap orang Ibu bagikan satu lembar dan anak-anak sekalian Ibu harapkan untuk mengerjakannya. Oke, dengarkan dulu petunjuknya ya. Isi biodata, tulis nama dengan huruf kapital ya. Yang kedua, pilihlah pernyataan berikut sesuai dengan kondisi Anda. Isilah dengan jujur
dan sesuai dengan kenyataan. Nah, dengan keterangan sebagai berikut. Jika SS yaitu sangat sesuai, S sesuai, CS cukup sesuai, dan TS kurang sesuai. Ibu kasih waktu 2 menit untuk mengerjakannya ya. Oke, silahkan dikerjakan. Sudah siap semua anak-anakku? Sudah ya? Nah, oke, silahkan dikumpul. Oke, kelompok 2 mana? Baik, kelompok 3. Oke. Oke ya. Terima kasih anak sudah mengerjakan evaluasi hasil ini. Nah, dan tugas Anda di rumah mencari topik yang Ibu sebutkan tadi, yaitu penggunaan gadget secara smart. Nah, nanti minggu depan Ibu akan menggali atau menanya siapa yang sudah mengetahui ataupun sudah mencari informasi tersebut. Oke ya. Nah, untuk mengambil keberkahan dari kegiatan kita kali ini, karena kegiatan kita ini sudah mulai berakhir, kita akan berdoa menurut ajaran kepercayaan kita masing-masing. Kira-kira yang bersedia memimpin doa penutup kita pada pagi ini? Oke, depan silahkan. Seluruhnya siap gerak untuk mengakhiri pelajaran kita. Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Terima kasih kepada anak-anak sekalian karena sudah mengikuti kegiatan ini dengan sebaik-baiknya. Ibu ucapkan Assalamualaikum